Umat yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menyambut Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Dengan bersukacita dan kesungguhan hati, kita akan menaikkan puji dan sembah kepadanya, sebab dialah yang termulia namanya. Jemaat bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kudus ini dengan sebuah keyakinan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Taat dalam mengikut Tuhan, taat dalam kata dan perbuatan. Semua itu adalah hal yang selalu kita inginkan terjadi di dalam kehidupan. Sama seperti Yesus yang dielukan, diserukan, dan dipuja oleh banyak orang, disambut sebagai Raja, Sang Anak Daud, Sang Mesias. Semua keindahan dalam ketaatan itu berubah ketika muncul pengkhianatan. Satu persatu peristiwa bermunculan untuk menjatuhkan Yesus dalam penderitaan. Pengkhianatan begitu menyakitkan, memberi luka dan derita yang dalam. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk semakin taat kepadanya dalam segala aspek kehidupan, tanpa mengabaikan Tuhan, tanpa pengkhianatan. Sebab Tuhan Sang Pencipta dan Penolong kehidupan. Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Taatlah kepadanya, taatlah kepadanya.
pada setiap firman-Nya. Tunduklah dalam penderitaan bersamanya, sebab Yesus Kristus menghadirkan keselamatan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sidang kekasih Tuhan, sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kudus ini, mari bersama kita datang merendahkan diri ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat, berulang kali kami mengaku bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang taat dan setia. Namun berulang kali juga kami terjatuh ke dalam kesalahan dan kegagalan. Bahkan tidak jarang kami segera menjauh dari harapan-Mu demi mengejar kepuasan pribadi kami. Kami menjadi anak-Mu yang sering berkhianat dan tidak taat, khususnya ketika kami menghadapi situasi yang menyulitkan kami. Kami mengabaikan perlindungan-Mu, kami meremehkan pertolongan-Mu. Tuhan, hari ini ampunilah kami dan ubahlah kami. Kami rindu untuk semakin setia kepada-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ajarkanlah kami dan berikanlah kami kekuatan untuk semakin taat mengikuti rencana baik dan indah-Mu di dalam kehidupan kami. Ini permohonan ampun kami Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kasih Kristus saya undang kita semua untuk bangkit berdiri menyambut berita anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang sudah datang memohon pengampunannya. Berita anugerah saya baca dari Yehezkiel pasal 11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus menyertai semuanya. Biarlah hati kita dan tindakan kita diperbaharui agar semakin hari kita semakin mampu untuk taat kepadanya. Mari kita pujikan, di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus bersabda bagi setiap kita yang merindukannya. Sidang jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati sanubari kita untuk menyambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup, saat ini kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang kami hayati akan memimpin, menuntun, mengarahkan hidup kami kepada hidup yang lebih baik, yang lebih taat dan memperkenankan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati pembacaan dan perenungan firman-Mu, kami siap menyambutnya. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Injil Tuhan Yesus Kristus. Menurut Markus pasal yang ke-11, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sekalipun di dalam perenungannya nanti kita akan melihat juga di dalam Markus pasal 14 dan juga pasal yang ke-15. Tapi kita hanya akan membaca di dalam Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus,
Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Kita yakin dan percaya ini ketika kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 yang bertepatan dengan Minggu Palem. Ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Walaupun satu hal yang kita harus tahu, bahwa setiap kita pasti tidak terlepas dari yang namanya pergumulan, masalah, kesulitan hidup. Yang terkadang datang tiba-tiba, tidak terduga-duga dan tidak bisa diprediksi, sehingga membuat kita seringkali tidak bisa berdaya menghadapi semuanya itu. Itu sebabnya kita membutuhkan support atau dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Namun sayang Bapak Ibu dan Saudara, tidak jarang justru orang-orang yang di sekitar kita yang juga membuat situasi hidup kita justru semakin rumit. Terutama ketika mereka tidak mendapatkan ekspektasi yang mereka harapkan di dalam diri kita. Mereka akan menjauhkan kita, saudara-saudaraku. Jadi sebaiknya hari ini saya mau mengatakan, kita tidak perlu terlalu berharap kepada siapapun juga yang ada di sekitar kita. Karena bisa jadi kalau kita keliru menyikapi situasi di sekitar kita, kita akan terjebak pada zona kenyamanan yang palsu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan, support yang paling baik adalah kebergantungan yang total dan utuh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sastrawan Rusia yang bernama Leo Tolstoy yang hidup pada tahun 1828 sampai 1910, ketika dia bergumul berat dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan realnya, ternyata dunia tidak bisa memberikan jawaban kepada dia. Dia kemudian menjadi frustrasi. Akhirnya dia mulai menyelidiki kekristenan. Dan di sanalah dia baru mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupannya. Yaitu ternyata jawaban itu hanya ada di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terutama ketika dia sangat menyelidiki tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Bahwa hidup ini sungguh-sungguh bermakna ketika dilingkupi oleh kasih Allah. Oh haleluya Bapak Ibu dan Saudara. Dan salah satu pandangan Leo Tolstoy yang paling terkenal adalah kerajaan Allah ada di dalam dirimu jika kasih Allah itu ada di hatimu. Kira-kira saya boleh menghayatinya seperti ini. Kita dapat menemukan dukungan sepenuhnya melalui relasi kita dengan Tuhan Sang Pemberi Pertolongan sejati. Saudara-saudaraku, hari ini kita masuk dalam Minggu Prapaskah yang ke-6. Kita belajar tentang realita hidup sehari-hari. Yaitu bahwa salah satunya adalah ketika ada sesuatu yang diharapkan dari kita, saudara-saudaraku, banyak orang akan berada dekat kita, mendekat dengan kita. Tetapi jika sesuatu yang diharapkan itu tidak ada pada diri kita,
mereka akan menjauh dan pergi daripada kita. Bahkan tidak jarang justru kemudian memusuhi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, teks Markus pasal yang ke-11 ayat 1-11 ini mengisahkan Yesus memasuki Yerusalem. Ada hal-hal menarik yang kita perhatikan di sana ketika Yesus memasuki Yerusalem. Yang pertama kita perhatikan para murid. Ketika mereka diminta oleh Tuhan untuk mencari keledai yang tertambat, keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Mereka kemudian mendapatkannya keledai itu. Lalu mereka mengalasi keledai itu dengan baju mereka, dengan pakaian mereka. Supaya Yesus naik dan menunggangi keledai itu memasuki Yerusalem. Ada lagi orang-orang yang berada di pinggir jalan mengikuti Yesus. Mereka juga melepaskan baju mereka, mengalasi jalan yang akan dilewati oleh Tuhan Yesus. Bahkan mengambil ranting-ranting hijau dari ladang mereka untuk menghamparkannya di jalan yang akan dilewati Tuhan Yesus. Saudara, saya mau katakan, tradisi Yahudi ketika ada orang yang melepaskan pakaiannya untuk kepentingan orang yang dihormati, itu merupakan sebuah penghormatan yang tinggi, saudara. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Demikian juga oleh orang-orang baik yang mengikuti Yesus atau berada di depan Yesus. Mereka mengalasi jalan tempat Yesus akan lewat dengan pakaian mereka, dengan ranting-ranting hijau yang mereka sengaja menghamparkan di jalan untuk Yesus lewat. Tetapi yang lebih menarik lagi, saudara, di sana dikatakan mereka itu khususnya di ayat yang ke-9, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, sambil melambai-lambaikan daun palem. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sudah tahu apa arti Hosana? Hosana artinya, oh selamatkanlah sekarang, atau sudilah menyelamatkan kami. Kalau kita perhatikan konteks pada saat itu, banyak orang yang berseru Hosana, Hosana ketika Yesus memasuki Yerusalem. Itu sangat terkait dengan situasi politik bangsa Israel pada waktu itu yang sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi. Sehingga di dalam pikiran mereka, di dalam harapan mereka, ekspektasi mereka, Yesus memasuki Yerusalem untuk membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Sehingga sorak Hosana itu betul-betul mereka berharap Yesus membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Hanya itu yang ada di dalam pikiran mereka, saudara. Sementara kalau kita perhatikan, Yesus memasuki Yerusalem adalah untuk misi menyelamatkan dengan jalan melewati Via Dolorosa. Apa itu jalan Via Dolorosa? Yaitu jalan penderitaan untuk membebaskan umat manusia dari belenggu dosa agar mereka berdamai dengan Allah. Jalan penderitaan yang Yesus lakukan dengan memasuki Yerusalem adalah untuk membebaskan saudara dan saya dari belenggu dosa. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan saja menderita karena dosa itu, tetapi manusia juga tidak berdamai dengan Allah. Itu sebabnya misi Yesus masuk ke Yerusalem adalah agar manusia bisa berdamai dengan Allah dan dibebaskan dari belenggu dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, perbedaan besar antara misi orang-orang yang berteriak, orang-orang banyak yang berkata Hosana, Hosana kepada Yesus itu, di mana mereka hanya berpikir bahwa sebentar lagi mereka akan dibebaskan dari belenggu penjajahan Romawi. Itu sangat amat berbeda dengan misi Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem melewati Via Dolorosa untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa. Sebuah tindakan yang sangat mendasar. Oleh karena ketika manusia masih dibelenggu oleh dosa, dia bukan saja akan mengalami kebinasaan kekal. Dia bukan saja akan mengalami penderitaan oleh tindihan dosa. Dia bukan saja tidak berdamai dengan Allah, tetapi tidak ada pengharapan di dalam hidup mereka. Itulah misi Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Termasuk misi Tuhan Yesus kepada kita dari dulu ketika dia lahir sampai hari ini.
dan sampai seterusnya. Yesus hanya punya satu misi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya, yaitu membebaskan kita dari belenggu dosa, agar kita terbebas dari kuasa dosa yang akan membuat kita mati kekal. Dan selain itu, Yesus memasuki Via Dolorosa juga adalah untuk membuat kita berdamai dengan Allah. Kita menjadi dekat dengan Allah. Kita dipersatukan dengan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, orang-orang yang tadinya berteriak Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, dan seterusnya. Orang-orang ini jugalah sebetulnya yang nanti ketika di depan pengadilan Pilatus, mereka yang juga tadi berteriak Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, mereka ini jugalah yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Oh saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita perhatikan. Kalau di dalam Markus pasal 14 ayat 1 sampai Markus pasal 15 ayat 47. Ketika kita membaca itu dengan teliti, itu merupakan rangkaian kisah peradilan, penderitaan, penyaliban sampai kepada kematian Tuhan Yesus Kristus. Di sana ada para imam kepala dan petinggi agama Yahudi yang memainkan drama yang sangat apik, terstruktur dan masif untuk menjerat Yesus agar Yesus dihukum mati, saudaraku. Dengan berbagai tuduhan palsu mereka mempengaruhi Pilatus agar menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Ini yang terjadi. Inilah yang saya katakan, Yesus sedang melewati jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, demi membebaskan saudara dan saya agar boleh bebas dari kematian kekal, kemudian berdamai dengan Allah. Saudara-saudaraku, satu hal yang sangat menarik, ketika imam kepala dan petinggi agama Yahudi itu melontarkan tuduhan demi tuduhan kepada Yesus, tuduhan yang tidak beralasan, tetapi di sisi lain kita melihat Yesus dikatakan tidak menjawab apa-apa. Yesus diam saja. Saya membahasakan dengan bahasa saya, Yesus diam saja tidak menjawab apa-apa itu adalah dia tetap konsisten pada misi besar, yaitu membebaskan manusia dari dosa. Ia tidak terpengaruh baik oleh orang-orang yang mengeluh-elukan dia, yang berkata Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dia tidak terpengaruh. Begitu juga ketika orang berteriak menuduh dia, para pemimpin agama Yahudi menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan palsu. Dia tidak menjawab sepatah kata pun. Ketika dia dielu-elukan, ketika dia dikhianati, ketika dia dihujat, dia tidak membalas apa-apa. Bukan karena Yesus takut, bukan karena Yesus tidak percaya diri, bukan karena Yesus memang bersalah. Tidak sama sekali, saudara-saudaraku. Tetapi Yesus benar-benar konsisten terhadap misi besarnya, yaitu untuk membebaskan manusia, menyelamatkan manusia dari belenggu dosa melalui penderitaan sampai kepada kematiannya. Karena dengan cara itulah dia bisa mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini kita diingatkan pada dua hal penting sekali, yaitu peristiwa di mana umat Israel bersorak-sorak melambaikan daun palem sambil berkata Hosana, Hosana, karena mereka berharap Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Namun saudara-saudaraku, tak lama kemudian, hanya karena hasutan dari para imam kepala yang memang membenci misi Yesus, maka orang-orang banyak yang tadi berseru Hosana, Hosana itu pun segera berputar arah dan menyerang Yesus dengan teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, di sini kita melihat begitu dangkal ketaatan mereka kepada Tuhan.
Begitu dangkal kasih mereka kepada Tuhan. Sehingga hanya karena hasutan orang-orang yang tidak berdasar, mereka kemudian berbalik arah. Yang tadinya menyanjung-nyanjung Yesus, mengelu-elukan Yesus, tetapi sekarang mereka berbalik menyerang Yesus dengan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Inilah yang saya katakan, ketaatan dan kesetiaan manusia sangat bergantung pada apa yang menjadi harapan dan keinginannya. Begitu harapannya dan keinginannya tidak terpenuhi, ia segera berubah menjadi pengkhianat. Ia segera berubah menjadi orang yang menjauh daripada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala berkat pengajaran hikmat kasih Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di depan mereka, seketika itu juga hilang lenyap dari ingatan mereka. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mendapat apa yang mereka harapkan, yaitu Yesus membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Mereka tidak sadar bahwa apa yang Yesus lakukan dengan mati di atas kayu salib, melewati Via Dolorosa itu, sesungguhnya sebuah pengorbanan yang jauh lebih besar, jauh lebih berarti, jauh lebih bernilai ketimbang hanya membebaskan mereka dari penjajahan politik Romawi. Yesus mati di kayu salib, melewati Via Dolorosa, berkorban untuk menyelamatkan manusia, itu jauh lebih penting, jauh lebih bernilai dari apa yang sebenarnya menjadi harapan, keinginan manusiawi mereka. Saudara-saudaraku, hari ini kita boleh merenungkan. Kalau saya boleh katakan, apa yang dilakukan oleh orang banyak itu, termasuk sebagian dari murid-murid mereka, yang tadinya menyanjung-nyanjung Yesus, tetapi ketika apa yang mereka harapkan dari Yesus tidak tercapai, belum terlaksana, atau Yesus tidak memberikannya saat itu, mereka kemudian meninggalkan Yesus, bahkan berteriak agar Yesus dibinasakan, disalibkan. Betullah sebuah pepatah kuno yang mengatakan, habis manis sepah dibuang. Atau ada lagi pepatah kuno yang mengatakan, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Inilah ciri-ciri kesetiaan dan ketaatan manusia, ciri-ciri kasih manusia yang hanya mementingkan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, dan ketika itu tidak didapatkannya, dia segera meninggalkannya. Begitu juga yang dilakukan oleh orang banyak ini terhadap Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, tidak ada salahnya saya mengajak kita untuk berefleksi. Apakah kita tetap ingin setia mengiringi Yesus, sekalipun ekspektasi kita terhadap Yesus tidak atau belum terrealisasi? Sekalipun apa yang kita dambakan, kita harapkan di dalam Yesus belum kita dapatkan. Bahkan tidak jarang kehidupan kita, khususnya di masa-masa sekarang ini, ada dalam penderitaan yang luar biasa. Apakah kita tetap setia, tetap taat kepada Yesus, dan jauh dari apa yang disebut mengkhianati Yesus? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang banyak ini, tetapi saya mau katakan, mungkin kita masih tetap setia beribadah, mungkin kita masih tetap berdoa, mungkin kita masih tetap melayani. Tetapi ketika kita melakukannya dengan banyak mengkorting seperti orang belanja, ya, ketika harga harga barang itu tertera dan kita mulai mengkortingnya, hingga kita ingin mendapatkan harga yang lebih rendah. Saudara-saudara, tidak jarang kehidupan orang beriman seperti ini. Banyak mengkorting ketika ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya mau melayani, tetapi kalau saya ditempatkan di bagian yang sulit, saya tidak mau. Saya mau memuji Tuhan. Kalau mood saya baik, saya mau melakukan pekerjaan buat Tuhan. Kalau saya nanti mendapatkan sesuatu yang saya harapkan, bukankah itu namanya courting, saudara-saudaraku?
Tapi perhatikan, pernahkah kita melihat sepatah kata pun Yesus berkata mengkorting ketika dia akan memasuki Yerusalem untuk melewati Via Dolorosa? Oh tidak, saudara. Yesus fokus. Sekalipun Pilatus berkata bahwa pada momen itu ada kesempatan untuk membebaskan orang yang tidak bersalah dari hukuman. Yesus tidak memanfaatkan itu. Dia diam, artinya dia tetap fokus. Dia tetap pada misi besarnya untuk menderita sampai mati di salib demi menyelamatkan saudara dan saya. Saudara-saudaraku, mari kita jangan terus mengkorting apa yang Tuhan harapkan dalam diri kita. Karena itulah balasan kita kepada kasih Kristus yang luar biasa yang sudah menyelamatkan kita. Bapak, Ibu dan Saudara, kedewasaan iman kita terlihat ketika kita tetap taat, tetap setia, berjalan bersama Yesus, sekalipun realita hidup tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sekalipun kita masih dibelenggu oleh berbagai pergumulan hidup. Sekalipun masalah demi masalah belum berakhir dalam hidup kita. Kita banyak kehilangan di masa-masa sekarang. Pandemi COVID-19 membuat begitu banyak hal yang hilang dalam hidup kita. Tidak jarang kita kehilangan sesuatu yang begitu bernilai dalam hidup kita. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang kehilangan mata pencaharian, ada orang yang kehilangan orang-orang terkasih dalam hidupnya, ada orang-orang yang kehilangan kesempatan emas untuk masa depannya karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar percakapan beberapa anak-anak sekolah yang sampai sekarang masih sekolah secara online. Mereka mulai berpikir bagaimana ya nanti kita selesainya, apa kualitasnya sama seperti ketika sekolah tatap muka. Lalu bagaimana nanti kita melamar pekerjaan, apakah perusahaan atau instansi masih bisa menerima kita dengan ijazah hasil belajar online. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu hanya sebagian kecil dari keluhan banyak orang. Tetapi mungkin masih banyak yang lainnya. Satu hal yang saya mau katakan, apapun yang kita hadapi, mari saya mengundang kita dengan kasih Kristus untuk tetap taat dan setia mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tetapi satu hal yang tahu adalah Yesus ada di depan kita. Satu hal yang kita harus tahu adalah Yesus punya rencana baik dalam hidup kita. Itulah sebabnya dia rela berkorban untuk saudara dan saya. Mari Bapak, Ibu dan Saudara, kita tetap mempertahankan ketaatan dan kesetiaan kita. Jangan pernah berubah menjadi pengkhianatan seperti yang dilakukan oleh orang banyak terhadap Yesus. Karena Yesus sekalipun tidak pernah meninggalkan kita. Yesus sekalipun tidak pernah mengkhianati kita, saudara-saudaraku. Di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun dia ada bersama kita. Di dalam keadaan yang sulit sekalipun dia ada bersama kita. Oleh sebab itu mari di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, kita sungguh-sungguh merefleksi. Apakah saya akan tetap setia kepada Tuhan Yesus? Akan tetap taat melayani Tuhan Yesus? Akan tetap mengiringi Tuhan Yesus sesulit apapun hidup yang saya hadapi? Saudara-saudara, dengan kekuatan kemampuan kita tidak bisa. Tetapi ingat, Leo Tolstoy tadi mengatakan, jika kasih Allah ada di dalam hati kita, maka kita akan mampu melihat kebahagiaan di dalam hidup kita. Sebab Allah ada bersama dengan kita, apapun keadaan kita. Saudara mungkin ingat dengan satu nama seorang uskup Smyrna yang bernama Polikarpus. Dia seorang pejuang iman yang luar biasa pada abad kedua, saudara-saudaraku. Ketika dia mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus dan selalu berkata, percayalah kepada Injil Yesus Kristus. Setiap gerak-gerik dia mulai diantisipasi, mulai diamati. Dan pada suatu ketika ditangkap di Roma oleh pihak Kekaisaran Roma. Dia kemudian diadili, saudaraku. Ketika Polikarpus diadili, sampai 3 kali dia ditanyakan, hai uskup Smyrna yang bernama Polikarpus, apakah saat ini engkau tetap berpegang teguh pada imanmu kepada Yesus Kristus?
Kalau engkau menyangkal Yesus Kristus, engkau akan bebas. Tetapi kalau engkau tetap berpegang pada imanmu kepada Yesus Kristus, engkau akan tamat riwayatmu. 3 kali dia ditanya seperti itu dengan pertanyaan yang sama. Namun apa yang dilakukan oleh Polikarpus? Selama sekian puluh tahun, 86 tahun saya mengiringi dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Tidak pernah sekalipun dia meninggalkan saya. Alias tidak pernah sekalipun dia mengkhianati saya. Mana mungkin saya mau menyangkal Tuhan Yesusku, juru selamatku yang sudah begitu baik, yang tidak pernah meninggalkanku, apapun keadaan yang kuhadapi. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Polikarpus menjawab seperti itu tentang keteguhan imannya kepada Yesus Kristus, di ujung sana sudah disiapkan tiang api yang membara, dan akhirnya Polikarpus diikat di tiang api dan dibakar hidup-hidup, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena dia gigih mempertahankan ketaatan dan kesetiaan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia rela mati walaupun dibakar hidup-hidup, tetapi dia tidak sedikit pun terlintas di dalam hatinya untuk mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, mungkin kita tidak menghadapi pergumulan yang begitu berat seperti Polikarpus. Atau mungkin kita juga tidak melakukan apa yang dilakukan seperti orang-orang banyak yang mengkhianati Yesus di depan pengadilan Pilatus. Tetapi mari kita merenungkan. Ketika banyak pergumulan, masalah, kesulitan menghampiri hidup kita, apakah kita tetap terus berkomitmen untuk setia dan taat mengiringi Yesus sampai selama-lamanya? Ataukah kita mulai berpikir untuk mencari cara dan jalan yang lain, sehingga kecintaan dan kasih kita kepada Kristus mulai berkurang bahkan memudar? Apalagi di zaman sekarang ini kita tidak tahu pandemi COVID-19 ini akan sampai kapan. Apakah kita mulai ragu, adakah Tuhan Yesus itu? Kenapa tidak membebaskan kita dari bencana besar ini? Hari ini saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus tidak menolong kita saat ini, atau dia menolong kita saat ini. Mari kita tetap taat setia mengiringi Yesus. Jangan pernah mengkhianati dia, karena dia tidak pernah sekalipun mengkhianati kita. Dia selalu merancangkan jalan yang terbaik, masa depan yang terbaik kepada setiap orang yang taat, percaya, dan setia mengiringi dia sampai selama-lamanya. Hari Bapak, Ibu, dan Saudara, di masa Prapaskah ini tuh kita sungguh-sungguh mohon kekuatan dan pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Niscaya dia akan terus menguatkan dan memampukan kita untuk berjalan bersama dia. Apapun tantangan yang kita hadapi, mari kita tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti dia tetap komitmen dan taat pada misi besarnya, walaupun dia harus mati di atas kayu salib. Selamat menjalani hidup yang sangat taat, lebih taat, semakin taat kepada Tuhan Yesus Kristus dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkan, apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita menjadi tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam berkeluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia ini, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan permasalahan sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Sidang kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat dan nanti kita akan satukan doa kita dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami datang kembali mengucap syukur kepada Engkau tak henti-hentinya, karena Engkau begitu mengasihi kami, mempedulikan kami, sehingga Engkau rela berkorban melewati Via Dolorosa,
untuk kemudian membebaskan kami dari belenggu dosa dan memperdamaikan kami dengan Bapa, sehingga kami boleh layak dipanggil sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap taat dan setia mengiringi Engkau. Jangan pernah kami boleh berubah menjadi pengkhianat terhadap Engkau Tuhan. Tolonglah kami Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa khususnya untuk bangsa negara kami Indonesia tercinta yang sampai hari ini masih dilanda bencana pandemi COVID-19. Kami terus berdoa untuk upaya-upaya menghentikan penyebaran COVID-19 ini Tuhan, baik oleh pihak pemerintah, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait Tuhan. Kiranya upaya-upaya yang dilakukan makin hari makin baik, sehingga proses atau penyebaran COVID-19 ini semakin hari semakin dapat ditekan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga demi keluarga dari umat dan simpatisan GKI Residen Sudirman dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati, menguatkan, menganugerahkan kepada mereka untuk semangat dan terus belajar bersandar kepada Tuhan di dalam melewati hari-hari yang tidak mudah, karena Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu GKI Residen Sudirman. Kami bersyukur ya Tuhan, di masa-masa yang tidak mudah ini, gereja-Mu melalui setiap umat boleh tetap melayani Tuhan dan menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan, naungi dan lingkupilah gereja-Mu ini Tuhan, agar terus menjadi berkat dan menjadi tempat di mana umat boleh bertumbuh di dalam Engkau senantiasa. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia dan pemerintahan Indonesia yang ada saat ini. Engkau memberkati ya Tuhan, agar mereka semua boleh menjalankan roda kepemerintahan dengan baik, dengan bertanggung jawab demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Tidak lupa kami mengingat untuk setiap saudara-saudara kami jemaat dan simpatisan GKI Resud yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh. Mereka sedang dirawat di rumah sakit atau beristirahat di rumah dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan nyatakan kasih setia-Mu kepada mereka. Dan setiap kami yang sudah ambil bahagian dalam pelayanan hari ini, Engkau kiranya terus memberikan semangat kepada kami untuk tetap setia melayani Engkau apapun yang kami hadapi dalam hidup kami. Inilah doa harapan sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, ini saatnya kita memberi ucapan syukur melalui persembahan. Persembahan akan kita berikan dengan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Persembahan dapat kita berikan dengan cara transfer ke rekening yang tertulis di layar ini. Pemindahan scan QR Code GKI Residen Sudirman, mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja, atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja, atau bisa pula dipersembahkan di gedung gereja pada saat kita beribadah kembali di gedung gereja. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa
bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Engkau melimpahi kami dengan berkat-Mu setiap hari. Engkau juga selalu hadir dalam berbagai situasi kehidupan yang kami alami. Saat ini, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Ya Tuhan, inilah persembahan kami, dan ajarilah kami untuk selalu mensyukuri pemberian dan berkat-Mu yang hadir melalui keluarga, sahabat, pekerjaan, dan pendidikan, maupun pelayanan, sehingga kami pun semakin taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya bagi kita untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita terus berjuang dan memberikan hidup yang semakin bersemangat untuk menjalani hari-hari kita, agar kita terus boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Sidang kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin. Amin. Amin.
Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesatku percaya Tuhan Kau dekatku. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Semalamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski ku berurai air mata, ku tahu Kau setia. Dengan segenap hatiku percaya Kau setia selamanya. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski ku berurai air mata, ku tahu Kau setia. Dengan segenap hatiku percaya Kau setia selamanya. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku.